Kalau misalnya kita terapkan salim terus, otomatis kita dapat pahala. Kalau misalnya sapa, pahala atau enggak? Pahala kalau gue. Pahala. Kalau gue pahala. Pahala. Iya, pahala. Kejar bahala gas bareng kita, Ramadan datang makin bermakna. PKP hadir bawa cerita, bareng hitam berkata rasa. Hari ini kita nggak akan cerita-cerita, kita nggak akan apa ya, yang udah dari kemarin kita lakuin lah, ya gibah lah apa. Tapi ada sedikit unsur nostalgianya. Betul. Lo ingat buku ini? Bulughul Maram. Bulughul Maram. Yang belum tahu, Bulughul Maram ini tuh salah satu dari kitab kuning. Tapi yang paling dasar lah pembelajarannya. Bukan yang kayak Qiraatul Kutub lah, bukan kayak BM. Tapi BM apa BM? Bidatul Mujtahid. Mujtahid. Bidatul Mujtahid. Tapi BM juga disingkat jadi Bulughul Maram ya? Iya benar-benar. Tapi pokoknya ini yang merangkup yang agak sedikit dasar lah. Mungkin ada yang lebih dasar, tapi gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, compare with other books, mungkin ini bisa dibilang yang Paling enteng. bukan paling enteng, salah satu yang enteng. Jadi Bulughul Maram ini itu mengandung hadis-hadis dan sifat-sifat lah, gitu. Kalau misalnya ngomongin hadis, apa hadis yang paling berkesan yang udah dipelajarin menurut lo berdua? Hadis yang paling berkesan. Yang menurut lo yang paling kayak apa ya? Ngena lah, artinya bagus lah. Lo pick hadis favorit, ini hadis favorit lo. Nah, gitu. Kalau gue, Ya. Yeah. Babu Sholah sih gue pasti. Babu Sholah. Karena gue apa ya? Apalagi especially di kehidupan luar itu kan banyak banget ikhtilaful ulama kan. Oke. Okay. Kayak contoh ini aja deh, kunut dan lain sebagainya. Itu kan ada yang ngikutin imam, ada yang nggak ngikutin imam. Ini takbir tangan kanan dulu. Ya, gitu-gitulah. Terus ada yang ini apa? Lafaz Allah. Ya, ada yang dari pertama, ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Iya. Macam-macam. Nah, itu gue seneng banget Babu Sholah. Lu seneng baca? Iya. Kalau seneng baca. Kalau ada spesifik bab nggak? Gue nggak ada spesifik bab sih. Ya gue lebih ke yang keseharian aja. Kan kalau dia kan spesifiknya ke sholat kan. Kalau gue ke yang keseharian, kayak kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kayak minum, makan, kan ada kan makan berdiri, terus minum berdiri itu, kayak gitu-gitulah gue. Gue kayak Hadis pertama yang kita diajarin itu hadis apa? Kayak yang paling pertama nih, apa sih? Kita kelas 1. Gue ada ininya. Ada kelas 1 SMP, hadis pertama yang diajarin. Ini innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, setiap pekerjaan, innamal a'malu binniyah, harus ada niatnya. Terus wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di setiap apa? Oke. Jujur ya, bagi setiap orang yang mendapatkan apa yang ia niatkan, sesungguhnya orang yang sudah niat itu insya Allah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau misalnya tadi kan bab, kalau misalnya disuruh milih satu hadis yang paling lo suka, Apa ya? dipikir-pikir dulu aja. Ini lu tau gak sih? Aduh, gue lupa lagi. Mau minjem nggak apa-apa. Lupa pasti Gue sambil lihat ya. Iya, lu sambil lihat. Lu sambil lihat. Gue ada soalnya di buku gue ada. Tolong dibantu ya, ya. Hadis yang tentang amalan kita tuh nggak pernah putus sampai itu di akhirat. Amalan kita tuh putus kecuali 3 perkara. Ya idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u. Yad'u lah, ya. Itu yang paling gue suka sih. Itu kayak amalan lu gak bakal terputus kecuali itu tadi, semuanya terputus kecuali 3 itu pokoknya. Oke. Kalau ada? Gua udah nemu? yang spesifik sih gue nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Tapi gue kan orang suka belajar juga ya. Iya? Ya gue suka belajar. Dan gue juga tahu kalau lu suka belajar dan lu juga suka belajar, kita semua suka belajar. Ada satu hadis yang menurut gue juga ini tuh spesifik untuk mengajarkan kita terus belajar gitu, terus menimba ilmu.
Apa tuh? Man tolaba ini nih, gue lupa. Oh iya, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Itu sih. Jadi kayak kalau misalkan lu tuh menimba ilmu itu tuh sama aja sebenarnya lu kalau kayak fisabilillah gitu. Hatta yarji'a. Kalau ngomongin hadis-hadis yang dasar ya, menurut gue itu gampang lah dicerna. Kalau misalnya hadis-hadis yang expert, lu pada inget nggak? Wah, itu nggak tahu. Yang di Bidayatul Mujtahid kan berarti itu. Iya nggak sih? Enggak ada bidaya mustahil mah. Kan ada Bidaya juga kan nggak sih? bukannya Bidaya mah hukum ya? bukan ngebahas Bidaya hadis, bukan ya? coy. Bukan. Iya, hukum-hukum kalau Bukan bidaya. iya. Bidaya tuh fikih. Di Bulughul Maram. Di Bulughul Maram, tapi yang bab-bab yang Iya, awal-awal. yang tempat-tempat kita mencari itu pas Nah, iya, nih contoh Ah, nih kayak tuh. gini-gini. Oh, ininya nih. Nah. Apa sih? Syarah Isra apa kan kalau misalnya Nah, kalau misalnya lihat Isra. iya, jadi kayak kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya tuh yang kalau misalnya kita ngomongin Bulughul Maram, dia kan itu khulasoh dari hadis-hadis yang dipelajarin sama kita dari kelas 1 2 3. 3 udah mulai pakai kitab. Tapi kalau misalnya yang 1 2 itu tuh yang dasar-dasar sebenarnya ada di kitab. Kalau misalnya 4 5 6 itu biasanya tuh yang udah gak usah kita hafalin. Makanya pelajarannya tuh nggak ada. Ya kan? Ya kalau 1 2 3 kelas 1 kelas 2 kelas 3 itu kita lebih ke menghafal hadisnya. Iya, kalau 4 misalnya 5 6 kita menafsirkan hadis tersebut. harus ditelaah. Tuh, ya, menafsirkan Oke. hadis tersebut. Nah, hari ini gue pengen coba ngajak semuanya untuk kembali nostalgic untuk beberapa hadis yang menurut gue apa ya? Berkenang. Bukan berkenang, lebih ke kayak Lu terapkan. harus diterapkan dan gampang banget untuk dipelajari. Oke. Coba ini hadis pertama. Ini yang pertama banget kita pelajarin di kelas 9. Kelas 3. Ya. Ada inget nggak? Padahal gue tuh ada lo di rumah di Bulughul Maram. Maksudnya ada gua juga. kenapa lu nggak ngomong? Ada yang inget gak hadis yang pertama itu apa? Yang Apa? kelas 3. Kelas 3. Gue kasih clue. Ya, apa tuh? 6. Hah? 6. Ini yang hadis panjang itu. Iya, panjang. Ya apa awalnya aja. Ya 6. Cluenya 6 doang. masa sih, Ingat-inget lah. Ya, Gue ngajak lu inget-inget. Enggak, gue lupa sih. Tahu. Kayak depannya Ini man bukan. apa-apa gitu. Bukan. Ini hadisnya tentang Harusnya apa gue tahu sih. Ini tuh ada di ini soalnya. Gua kasih. Ini ada di nasyid nih. Gua enggak. Enggak ada? Enggak. Gua kasih clue lagi hadisnya panjang. Dan kelas 3 kita tuh belajar tentang Kitabul Jami' di Babul Adab. Nah, Jadi mikir-mikir tentang akhlak. Kita hari ini belajar tentang akhlak ya. ah. Udah deh. Ke depannya Nyerah, aja. nyerah ya? Depannya. Nyerah ya? Depannya Hak. dulu. Hah? Hak. Ini. Hakul muslim al muslim. Hakul muslim al muslimi situn. Bisa lanjutin? Ada tuh. Syahadatu. Bukan. Lupa. Iya itu kan yang iza kadzaba wa iza Bukan, beda. bukan. Tapi we'll get to that. Hakul muslim al muslim situn. Idza lakitamu fasalim alaih. Wa idza da'aka fa'jibhu. Wa idza stansaka fansahhu. itu. Wa idza atasa fa'hamidallahu wa syamithu. Wa idza maridha fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Itu tuh menunjukkan 6 hak. Hak itu berarti wajib. Wajib kalau misalnya diartikan yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Kalau misalnya kita laksanakan, kita itu dikasih pahala. Tapi kalau misalnya kita tinggalkan berarti dapat dosa. Ya kan? Coba 6 tuh. Hakul muslim alal muslim situn. Idza lakitamu fasalim alaihi. Kalau misalnya kita bertemu berpas-pasan harus Sapa. sapa. Salam. Iya. Lo inget gak sih dulu tuh kalau misalnya pas kelas 1, kelas 2, kelas 1 doang lah. Iya. Kelas 1 doang itu tuh harus kalau misalnya ketemu kakak kelas kesana tuh wajib salam. Iya. Wajib salam. Salamnya itu bukan sekedar assalamualaikum ya, tapi cium tangan. Cium tangan, Iya. nunduk. Iya, tapi semakin ke atas toleransinya semakin menurun. Jadi kayak cuman manggil doang, cuman berbeda. Iya. Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tafsirkan lagi, definisi sapa itu beda-beda. Lu kalau misalnya lu define sapa itu menurut lu harus kayak gimana?
ya udah sapa seada kadarnya. Woi gitu menurut gua. Sapa kan Iya, kalau gitu. nyapa. Ya menyapa. Gua ngomong kalau misalkan dia tuh notice gitu. Iya. Misalkan Zid gitu, kalau enggak Sir. Nah, tapi kalau misalnya di hadisnya itu kan apa? Idza laqitamu fasalim alaih. Salim. Salam. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita ambil dari pengalaman kemarin dari salim ke sapa, ya kan? Kalau misalnya kita terapkan terus salim. Itu kan berarti dapat pahala. Iya. Ya kan? Kalau misalnya penerapan nurun di sapa doang, dapat pahala atau enggak menurut lo? Gimana? Kalau misalnya kita nerapin hadisnya, itu kan berarti kan setiap dari kelas 1 sampai kelas 6, dari sampai tua pun kita harus assalamualaikum terus. ya. Ya, Iya kan? Tapi ternyata kenyataannya dari salim turun ke sapa. Oh. Ya kan? Iya. Kalau misalnya kita terapkan salim terus, otomatis kita dapat pahala. Kalau misalnya sapa, pahala atau enggak? pahala kalau gue. Pahala. Kalau gue pahala. Pahala. Iya pahala. Karena menurut gua pahala itu kan nggak dari harus assalamualaikum gitu. Kayak contoh bentuk ucapan oh ya aja itu udah ngedekatkan kita ke let's say gini nih, kita ketemu gua sama lu udah lama nggak ketemu gitu, misalkan let's say 3 tahun, dan gua nyapa woi Sir, nah itu aja udah ngikat silaturahmi kan, kayak Iya. dari situ aja udah dapet pahala. Lo tau hadis yang silaturahim? Yang mana nih? Man ahabba ayyub satu rizki wa yunsha'allahu fi athari falyasilu rahimah. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita balik ke nyapa-nyapaan, sapa-sapaan, mungkin akan masuk ke hak yang kedua. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau dipanggil, jawab. Itu kan nyapa. Ya. Iya kan? Jadi penurunannya itu bukan sekedar kayak kalau misalnya lu nggak salim, kalau misalnya lu nggak bisa salim ya udah nggak usah salim. Tapi kalau misalnya lu nggak bisa salim ya udah sapa aja, ya kan? Wa idza da'aka Fa'ajibhu. Berarti Kalau kan misalnya kamu dipanggil, Jawab, iya. ya kan? Seenggaknya kalau misalkan lu nggak bisa ngasih panggil, lu nggak bisa manggil, ya lu kalau misalkan dipanggil, ya lu jawab gitu. Jawab. Sesimpelnya itu sebenarnya. Wa idza stansohaka fansohu. Itu apa ya mau jelas? Nasihat. Oh iya. Ya, nasihat. Wa idza stansohaka fansohu. An-nasu fil musyawarah. Lu ada arti Indonesianya nggak sih? Kagak lah. Kalau lu ada dulu ditulisin. Kalau gue nggak ada. Pakai ini kan, pakai kertas gitu terus tempel tas gitu. Agak cuy. Gue beli 2. Oh iya. Gua beli 2. Benar. Lu beli 2 BM. Jadi buku BM-nya jadi emang udah translate Indonesia. Oh, gue tahu lagi orang-orang kayak gitu. Pakai fotokopi kan, fotokopian ya. Iya, fotokopian. Kalau nggak fotokopian, gue bener-bener Ada beli 2. bukunya. Jadi yang satunya emang gue buat coret-coretan, yang satunya lagi emang buat ini. Buat ininya. Belajar aja. Kalau gue enggak, makanya BM gue tuh full tuh tafsir-tafsir Arab gitu-gitu. Oke, an-nasu fil musyawarah. Yang keempat, wa idza atasa fahimidallahu wa syammithu. Fashammithu. Tashmitul atos. Apa? Adab orang bersin gimana? Ngucapin alhamdulillah. Tutup. Hacu. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu kan berarti harus diterapin. Ya. Fahamidallah, lo harus thanks to God lah, thanks to Allah. Wa syamitu tashmitul atos lah. Wa idza marido fa'udhu. Dan apabila sakit, jenguk. Jenguk. Kalau orang sakit dijenguk. Jangan sampai orang sakit lu cuman apa? GWS ya. Iya, sebenarnya masih mending sih. GWS sebenarnya masih mending sih. Iya, dibiarin lah gitu. Kayak misalnya kita ngeliat orang sakit, tapi dia sakit, udah biarin aja. Nah, seenggaknya kalau misalkan sama dia nggak bisa didatengin, didoain dari jauh, itu kan nggak apa-apa juga. Kalau misalkan sakit, tamarut tuh berapa sakit tuh. Kalau Itu ente. kalau misalnya kontemporer, oke? Orang sakit. Terus upload TikTok, upload story lah. Iya. Story-nya cuma nge-repost postingan doang. Oh, jadi lu sakit nih. Iya. Habis itu. Tapi gue nge-scroll IG. Gimana? Gue sakit. Misalnya gue demam. Ya. Tapi gue nge-scroll IG pas lagi sakit di ranjang. Terus? Lu marah nggak kalau misalnya ada orang kayak gitu? Enggak. Enggak sih kalau gua.
Enggak ya? Harusnya enggak ya? Iya. Karena banyak kan orang kayak gitu. Ya itu kan buat nginiin pikiran lah gitu. Masa dia Refresh, sakit, refresh iya pikiran. sakit. Tahu itu- Istirahat mah istirahat, tapi ya inilah kenapa memang. Itu gue kesel sih kalau misalnya ada orang yang lu udah sakit malah main TikTok, malah main IG. Itu terus kenapa? Kecuali bikin kalau sakit nih, terus dia bikin konten. Velocity itu yang baru. Itu baru. Tamarot, Itu sakit itu, orang itu sakit. Itu dia sakit, tamarot. Sebenarnya kalau misalnya GWS doang itu masih mending. Yang parah itu kalau misalnya oh, lu sakit ya? Oh, ya udah. Tapi ntar tetap dilanjutin ya kerjaannya. Jadi kayak seakan-akan gak peduli kalau misalnya sakit. Sakit tetap sakit. Setiap ada kendala pasti diringankan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya sakit ya udah lu ada kendala secara fisik. Hujan aja Rasulullah itu menyarankan kita ya udah sholat di rumah aja. Walaupun hujan itu air yang bukan najis ya. Iya. Iya, Ya kan? Bukan najis. Itu nggak ngelukain. Iya, dan itu bukan najis dan tidak menajiskan. Tapi lu disuruh untuk ya udah gak apa-apa sholat di rumah Dikasih aja. rukhsah. Dikasih rukhsah taksis. Ya kan? Apalagi sakit, lu sakit secara fisik. Masa nggak lu iniin sih? Teruntuk para manusia-manusia yang masih membudakkan orang walaupun dia lagi sakit, lu nggak punya hati. Iya. Betul. Apalagi sekarang di dunia kerja sih banyak perusahaan-perusahaan yang itu tuh nggak mengizinkan dia sholat 5 waktu. Oh iya, gue tau. Oh. Ya di luar sana lah, banyak lah menurut gua. Apalagi khususnya di ibu kota. Lu kalau misalnya nemu kafe, nemu resto gitu-gitu, apa yang ya, resto. pertama kali lo lihat? Musola. Kalau gue bukan musola, tapi musola tuh nomor 2 gue. Kalau itu. Kalau gue pertama toilet. Toilet. Kenapa tuh? Kalau toiletnya kotor, gue udah red flag tuh. Oh. Iya. Kalau toilet kotor, red flag, baru yang kedua. Minimal bukan ada musola atau enggak. Apa? Minimal bukan musola bagus atau enggak. Eksistensi musolanya ada atau enggak. Ya. Kalau misalnya musola bagus atau enggak, itu relatif lah. Karena ada kafe-kafe juga tempat F&B gitu-gitu yang emang sekedar cuma nyiapin satu ruangan, kasih sejadah sama sarung satu sama mukena. Iya. Gitu loh. Tapi ada juga yang mengkhususkan musola ya harus kita perbagus. Masa tempatnya ini udah bagus, lokasi fasilitas, tapi tempat ibadahnya nggak lo iniin. Betul. Ibarat kata kayak hotel bintang 5 tapi musolanya cuma sepetak. Iya. Nah, itu sih parah. Iya. Tapi ini dari perspektif muslim ya. Ya bisa juga kalau misalnya kafe dibikin sama orang yang emang full toleransi sama 5 agama, 6 agama, dikasih setiap ruangan Iya. dikasih satu tempat, satu ruangan untuk ibadah. Biasanya kampus-kampus tuh ada yang kayak gitu kan. Iya. Tapi kita terlalu mementingkan yang namanya musola, masjid. Karena emang kenyataannya Islam itu agama mayoritas di Indonesia. Dan lebih banyak ibadahnya juga. Betul. Oke. Yang terakhir, yang keenam. Wa idza mata fattabi'hu. Wah, itu apa? Wa idza mata fattabi'hu. Oh iya. Ya kan? Gua agak kurang ngerti arti fattabi'hu. Agak lupa sih lebih ke ini. Bentar. Idza mata fattabi'hu. Lu gini-gini gue juga nggak ada persiapan ya. Kata ibu tuh kayaknya bukan sholat sih. Bukan. Nguburin. Ini apa namanya? Ziarah. Lebih ke ya bukan ziarah, apa ya? Mengantarkan, menghadiri dan mengantarkan jenazah ke Apa sih? pemakaman. Apa bahasa itunya apa sih? Di apa teh? Kalau gitu teh melayat, astagfirullah. Ya dilayat gitu. Harus dirayat. Nah, tadi gue nyari kata-kata melayat. Ini cuma 6. Ini dalam satu hadis. Dan sedangkan hak-hak kita itu masih banyak. Masih banyak banget. Dan ini cuma 6 dalam satu hadis. Dan itu hadisnya udah kita nobatkan hadis yang panjang ya. Iya. Ya. Gua tantang bagi orang-orang yang dengerin ini, lu bisa nggak hafalin hadis ini? Ya, hakul muslim alal muslim situn. Idza laqitamu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu wa fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Bukhari. Muslim. Rawahu Muslim. Rawahu. Rawahu Muslim. Oke, sekarang kita ke hadis yang ke-2. Oke.
Ini 2 hadis dia langsung deh. Ini hadis pendek. Mungkin ini masuk ke ayat Al-Quran juga, yaitu kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim yang gue lupa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Tapi ada hadisnya juga yang mengatakan man tasyabaha biqaumin fa minhum. Oh, minum. Apa implementasi yang paling fatal di sini menurut lo? Yang paling fatal. Iya. Yang kayak lu nggak suka kalau misalnya orang muslim itu mengerjakan hal ini. Karena seakan Dari implementasi dua dalil. Dua dalil ini. Apa ya? Kan kalau misalnya yang pertama yang dari Al-Quran tadi itu kan untuk berubahnya. Tapi kalau misalnya yang kedua ini, itu tuh penyamaan karakteristiknya. Gak usah fokus yang pertama deh, yang kedua aja. Man tasyabaha biqaumin fa minhum. Contoh kalau gue ya. Lu tahu gue nggak celebrate birthday. Gue nggak merayakan ulang tahun gue. Tapi kalau misalnya ada yang ngucapin, ya alhamdulillah. Karena ucapan kan itu kan doa, ya kan. Tapi gue lupa terakhir kali kapan gue tiup lilin. Gitu. Karena itu termasuk part of Jew. Iya. Ya kan? Nah, itu satu tuh. Contoh tuh kayak gitu tuh. Jadi gue tipe orang yang nggak ngerayain ulang tahun. Ya. Apa ya? Berarti itu tuh yang nggak lu terapin gitu. Yang nggak lo terapin dari perspektif sendiri kah? Bebas. Apa ya? Gue sebenarnya banyak tapi kayak yang ini aja ya. Apa ya? Lu ada nggak, Dev? Belum sih. Jujur gue belum. Sebenarnya ada banyak tapi nggak ini sama kayak lu, nggak terbesit aja di otak gue. Gue mau jawab kayak maulid. Gue nggak ngikutin kayak maulid nabi gitu. Tapi kayaknya itu terlalu spesifik sih. Ya nggak Kalau apa-apa. misalnya lu terlalu umum kan. Iya. Kalau gini. Kalau maulid nabi itu kan sebenarnya lebih banyak di Jawa Timur ya. Walaupun dia di sini ada juga. Jawa sentris lah. Jawa sentris lah. Kalau menurut gua kalau misalkan di sini nggak terlalu di Maulid Nabi itu nggak terlalu ditakit banget sih. Iya. Digaungkan. Dan mungkin di kota besar pun yang merayakan Maulid Nabi tetap orang-orangnya Jawa sentris. Ya. Dan kemungkinan juga orang-orang yang menerapkan Maulid Nabi di Bekasi, Jabodetabek lah terutama, itu pasti kayak banyak orang yang asalnya itu dari Jawa. Menurut gua. Gitu. Kenapa banyak ajaran Islam yang berasal dari Jawa itu tuh menuai kritik? Nah, itu tuh. Nggak tahu, karena budaya mungkin ya. Ya, mungkin. Budaya. Culture Budaya. development. Samanya juga sih kayaknya ya. Ini mah, correct me if I'm wrong ya. Ah. Menurut gua di Jawa kan lebih banyak ada sunan-sunan dulunya, ya kan? Iya. Dibandingkan di daerah Jakarta, daerah ini. Mungkin dari sunan itu menghasilkan budaya ya kayak gitu salah satunya gitu kan, yang dipercaya sama masyarakat di sana. Jadi ya udah sampai dari budaya yang tadinya dari sana Dijaga lah. ya sekiranya baik. Maksudnya kalau misalkan tidak melukai orang lain atau tidak mendiskriminasikan orang lain, baik, kenapa nggak dilakuin aja gitu. Mungkin kayak gitu mungkin. Iya. Mungkin. Nah, dengan hal itu gue salah satu orang yang nggak melakukan itu karena gue ada apa ya, pemikiran yang, karena gini, tadi lu bilangnya apa? Kalau misalkan itu selagi bermanfaat, iya kan? Ya selagi itu terlihat baik gitu, maksudnya baik, nggak ada mudorotnya, ya kenapa nggak dilakuin Nah, gitu. Dalam perspektif gue itu tuh ada hal nggak baiknya. Yang salah satu terbesarnya adalah karena disalahgunakan. Kalau Maulid Nabi itu biasanya dilakukan di komplek perumahan dan biasanya sampai malam, dan itu menurut gue mengganggu orang sekitar lah, gitu. Berarti lebih ke toleransinya. Toleransi. Nah, oke. Ngerti. Keluar topik. Iya, tapi masuk. Masuk. Kalau udah nggak? Apa ya, Satu implementasi aja. gue tuh
ada tapi ngambang, ngerti gak sih? Jadi gue tuh yang mantas syabawi komin itu, tapi gue tuh ngambang di situ. Maksudnya gue nggak tahu implementasinya tuh arahnya kemana, tapi di otak gue tuh ada sebenarnya. Tapi nggak keluar, ngerti gak sih? Belum keluar gue. Gini deh. Enggak sih itu juga. Iya, nah kayak gitu tuh, ngerti gak sih? Sebenarnya ada nih. Tapi ini ya dia udah coba aja. Ya udah stop, udah. Ya udah nggak usah. Iya, Oke. Ya udah hadis yang kedua udah selesai. Sekarang kita lanjut ke hadis yang ketiga aja. Ini menurut gua ini gampang banget lah. Ini gampang banget. Kalau misalnya lu ngikutin nasyid-nasyid kita, lu pasti ini banget sama hadis ini. Oke. Coba nasyid kita itu terkenal dengan ngangkat-ngangkat mahfuzat. Ya kan? Mahfuzat, hadis, gitu-gitu kan. Kalau misalnya kelas 1 itu apa? Menjadawajah. Sabar safiron, sabar bersolah. Yang kedua, yang kalau kita kelas 2? Ijad ya? Bukan, ijad kelas 3. Oh itu kelas 3. Apa berarti? Kelas 2 apa? Seingat gue kelas 2 itu yang akhilan tanala ilma illa bisitatin. Sawan bika antafsil habibayanin. Bebayan. Si panjang tuh di Panjang banget. Ya. Lu bisa lanjutin nggak? Iya. Coba. Akhi. Gimana lagunya coba? Akhilan tanal Enggak gitu. Iya bener. Iya, nggak usah. Gue sekarang pakai nada. Gak usah pakai nada. Bebayanin. Zaka wahir sun wajtihadun subatul ustadi Belum. zamani. Lo baru nyebutin 5. Nih. Apa? Zakaun. wahir sun wajtihadun wa dirhamun wa sohbatul ustadi wa tulu zamani. Itu sering skip tuh. Wah dirhamun sering Zaka wahir. Gua apa soalnya ada di Mahfuzon gitu. Ya, kalau yang kelas 3 kan, kalau yang kelas 3 itu yang ijad wala taksal. Oke, kelas 4 lo ingat gak? Hah? Safir. Ini nih, salah satu mantan syabahabi kaum fawa minhu. Safir Tajid. Udah, stop. Kelas 5 apa? Apa diiniin amman tufarikuhu fansob final ladzi dzal aishi fin nasobi. Kelas 5. Kelas 5 itu gue pas di Sepomis tuh nasyid DA-nya apa ya? Yang tahu komen ya. Kelas 6. Kelas 6 nasyidnya ini. Enggak tahu gua. Kelas 6 itu menurut gua yang punya arti yang bagus banget. Padahal dia pendek banget. Gue lupa ya, apa ya? Ya Fadillah, ya Fadillah. Oh iya, ya Fadillah, ya Fadillah. Gua tuh bingung sama karakteristiknya dia ya. Dikit-dikit kalau misalnya ada nyanyian, langsung nyanyi. Iya, karena langsung kebayang. Karena menurut gua nyanyian itu menjadi salah satu sumber dari memori. Jujur, banyak memori-memori itu yang gua simpan melalui lagu. Lo tipe orang yang menganggap nyanyi itu haram nggak? Enggak, ya gimana haram? Enggak, kalau gua tipikal yang enggak. Karena ya menurut gua selagi itu tidak membuatmu salah, ya kenapa itu harus haram? Nah, oke. Ihfadillah yahfadka. Ya. Artinya apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Arti kata ihfad di sini tuh apa? Jagalah, menyuruh. Iya. Ya. Iya, jagalah ya menyuruh ya. Benar. Maksudnya tuh lebih ke ini sih kalau menurut gua define-nya. Apa namanya? Ihfadillah yahfazka itu lebih ke kan itu kan kalau misalkan secara bahasanya kan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ya. Ya. Tapi secara tersiratnya lebih ke kalau misalkan lu mengikuti ajaran Allah, lu mengikuti perintah Allah, lu yakin lu beriman kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah itu akan memberikan lu tuh jalannya gitu. Betul di awal. Tapi Keduanya agak melenceng. Enggak sebenarnya enggak melenceng. Enggak. Jadi jatuhnya kayak gini. Ketika kamu menjaga seluruh ketaatan yang diberikan yang ditaruh kepada kita, let's say Allah nyuruh kita untuk konsisten sholat. Allah nyuruh kita untuk konsisten melafadzkan dia terus-terusan,
ya kan? Kita jaga nih konsistensinya, maka Allah akan menjaga konsistensi itu. Gitu. Allah nyuruh kita untuk sabar. Terus kita sabar nih, ya kan? Maka Allah akan menjaga kesabaran itu. Berarti Gitu. yang dijaga itu sifat yang kita jaga. Betul. Gitu. Bukan kita secara keseluruhan gitu. Tapi kalau misalnya lo artiin cukup dengan jaga Allah maka Allah akan menjagamu, itu luas. Iya, bisa juga. Itu luas banget gitu. Oke. Karena menurut gue ini tuh yang pendek tapi ya udah gue jujur gue suka hadis-hadis yang pendek-pendek aja. Tapi kena gitu loh artinya. Karena justru biasanya ya hadis atau tafsir yang pendek tuh justru define-nya itu malah lebih detail banget. Oke. Ngomongin hadis yang pendek, ada lagi hadis yang pendek. Oke. Ini salah satu hadis favorit gue. Apa ya? Banyak quotes kayak cowok-cowok sigma gitu-gitu. Iya. Iya, mentality gitu yang biasanya pakai hadis ini. Apa tuh? Silence. Oh, ini ya tuh. Aduh. Apa tuh, Cuk? Gue suka banget mention hadis ini. As-sumtu hikmah wa qalilun fa'iluh. Ya, diam itu hikmah. Iya. Tapi sedikit yang melakukannya. Karena kebanyakan orang itu suka berbicara. Tapi sedikit orang yang mau mendengarkan, sedikit orang yang mau diam. Gitu loh. Nggak ada yang salah dengan berbicara, ya kan? Lebih susah mana berbicara apa mendengarkan? Mendengarkan berarti kita diam kan? Ya kan? Lebih susah melakukan hal tersebut. Gitu. Asum tuh hikmatun wa qalilun fa'iluh. Masih sedikit. Ada juga mahfuzatnya. Apa? Yang tau gak sih yang akhirnya Valia Smooth? Iya. Apa sih itu? Tau Khairun nasi. Bukan. Gue sering ngomong ini. Gue sering. Lama, ya? Bukan. Pokoknya ada jahil-jahilnya gitu. Jadi kalau misalkan lu kalau misalkan mendengarkan orang jahil daripada ini, ya udah mending lu diem gitu. Gue apa sih? Bukan. Itulah pokoknya. Ya. Gue sering ngomongin tapi lupa tiba-tiba. Gue inget ini, gue tahu ininya doang di akhirnya doang. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ya. Depannya apa? Bentar. Gue depannya lupa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Oh iya, value krim doifahu, semua ada 3 kan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu fal hadis, yukrim, ya. Hadis. Pertama apa, terus yang kedua mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, setahu gua kita kelas 1 dijadiin 3. Apa? Kita pas kelas 1 dijadiin 3. Ada 3, tapi pas kelas 2 cuma ada 2. Itu fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi itu tuh hadis yang paling pentingnya itu menghormati duyuf, tamu, ya kan? Benar, man kana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim doifah, terus fal yakul khairan aw liyasmut. Ya. Itu berarti ada korelasi nggak dengan yang lu mention tadi? Iya. Ada kan? Ada dong. Jadi kan artinya kan fal yakul khairan, either you speak goodness or be quiet. Iya. Daripada lu ngomongin jelek. Ya, daripada lo ngomongin jelek. Gue agak lucu, karena gue dulu sempat melakukan hal ini. Jadi ketika gue mau gibah dulu, gue pasti bikin klarifikasi dulu di awal. Apa? Misalnya gue mau ngomongin A, gue mau gibahinnya ke lo, gue bakal ngomong kayak gini, gue bukannya gibah ya, tapi tadi gue ngeliat A mokel. Gue ngomong kayak gitu. Jadi gue pengen bikin klarifikasi dulu. Iya. Kalau gue nggak gini, kalau gue mau gibah awalin gini. Gue bukan gibah ya, tapi ini sebagai pembelajaran. Kalau lu jangan gini ya, ini pembelajaran aja gitu. Ada aja. Oke. Ini kita ke panjang-panjang lagi. Kalau misalnya tadi yang pertama kita udah belajar tentang hakul muslim al muslim, situn, itu tentang kebaikannya. Sekarang kita belajar tentang keburukannya. Ayatul munafik. Salah tuh. Idza haddasa kadzaba wa idza Akhlafa. ya terus apa?
Wa idza Akhlafat tuh bawa belakangnya. Akhlafa belakangnya. Di belakangnya. Kalau idza hadasa kadzaba wa idza Wa idza tumina khona. Idza tumina Tapi khona. itu yang nomor 2 tuh apa tuh? Akhlaf sebelum akhlafa tuh. Di otak gua tiba-tiba satu produk hilang. Apa tadi? Ayatul munafiqi salatun idza hadasa kadzaba wa idza apa? Oke, gue kasih clue aja Ya ya. udah langsung aja, cuma satu produk doang masalahnya. Akhlafa itu artinya mengingkari. Apa yang diingkari? Berjanji. Ya apa bahasa Arab berjanji? Lama. Wa idza wa'ada akhlafa. Kan. Wa idza tumina khona. Al-wa'du janji. Ya kan? Al-wa'du dainun. Fa'in lam tastati fa'in lam nana gitu. Ada itu al-wa'du dainun fa'in lam nana. atau Iya, al-wa'du dainun fa'in lam. Jadi kalau misalkan lu belum bisa menepatinya, ya itu akan tetap inian. Ada tuh lanjutan al-wa'du dainun tuh ada. Al-wa'du dainun. Iya, enggak pernah ini. Enggak. Ada kok itu di tafsir. enggak tahu. Ada coba al-wa'du dainun fa'in lam tastati Ini ada nih, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Fa'in lam Eh, ada pokoknya. musim menempati janji, al-wa'du dainun. Panjang. Ada lah pokoknya di ininya tuh di dulu yang pernah kita pelajari dulu al-wa'du dainun. Nah, Kelas terus berapa? setelahnya Kayaknya ada fa'in itu lam. kelas 5 ya? Iya, kalau nggak salah. Iya. Pokoknya itu udah mulai ya lu udah mulai ngutang lah gitu. Iya. Ayat Al-Quran yang paling panjang itu kan tentang hutang. Oh iya. Apa tuh? Yang mana tuh? Iya. Iya. Idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma Oh faktubu. iya. Terus itu tuh kalau nggak salah ayat itu 1 halaman sampai 2 halaman lebih. Ya kan? Tapi tanda berhentinya banyak. Iya. Gitu. Ayatul munafiq thalathun idza haddatha kadzaba. Ketika dia bertahadus, ketika dia berdiskusi, berbicara, ketika dia yapping lah bahasa zaman sekarang, dia berbohong. Dan ini masuk ke salah satu hadis yang kita pertama kali diajarin di kelas 2. Apa itu? Tadi yang pertama kan kalau kelas 1 innamal a'malu binniyah. Kalau yang kelas 3 hakul muslim ala muslim. Coba inget-inget yang kelas 2 apa? Yang pertama kali. Dia kayak punya contekan ya. Iya, emang gua ada. Gua punya hadis kelas 1, gua punya hadis kelas 2. Mahfuzat ada gua punya. Yo, Tapi hadis gak ada, tafsir ada. Mahfuzat ada sampai kelas 5, sampai kelas 6. Kelas 6 gak ada ya. ada nggak? Gak ada. Ada yang ingat? Hadis kelas 1 doang. Ingat nggak? Coba. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu Wailun lahu. Nah, wailun lahu. Lu kenapa sih suka banget tunjuk kamera? Ya nggak apa-apa. Kan itu idenya ke situ. Biar kita tuh nggak cuma buat tentang ini. biar kita tuh Wailul lilladzi doang. yuhadditsu celakalah bagi mereka yang berbicara, berdiskusi, bertahadus fayakdzibu dan dia berbohong liyudhika bihil qaum hanya untuk ditertawai Ditertawakan. oleh satu kaum. Jadi kalau misalnya kita interpretasikannya bukan hanya sekedar tertawa. Let's say lu ngejokes, lu bohong. Bisa juga kayak lu berbohong suatu kebaikan biar orang itu appreciate. Nah, jadi penafsiran itu bukan hanya sekedar bohong biar bohong untuk tertawa, tapi bisa juga bohong untuk mendapat kebaikan, bohong untuk mendapatkan apresiasi, validasi dan sebagainya. Wailullah. Kata wailun yang ada di sini tuh takkit itu 3 kali. Ya kan? Benar-benar larangan untuk berbohong. Gitu. Berarti ada yang dari hadis itu ada yang gue terapin Apa di tuh? kehidupan gue sehari-hari. Kalau misalnya lo tahu, sekarang kan banyak ya, apalagi teman-teman kita yang inilah yang sekarang lagi di umur 20-an itu membangun karir. Banyak orang yang kayak ngerasa, apalagi especially pas di bukber ini ya, kayak kan mereka kumpul sama teman-teman lama atau dan lain sebagainya, dan pasti ada satu orang yang kayak dia tuh butuh validasi banget. Kayak wah ini gue sampai gini sampai gue gini. Dan bukannya gue nggak percaya sama dia, gue justru malah membangkitkan validasi dia. Contoh? Contoh misalkan let's say gini, oh gue gini,
oh iya, gimana dong wejangan gue bisa membangun bisnis gini-gini. Malah gue ladenin. Iya. Validasi dia tuh gue malah ladenin. Tapi Jadi niat biar- ladenin lu itu untuk mencelakai dia atau emang buat Menguntungkan gue. buat menguntungkan lu? Ketika gue menguntungkan, ketika dia kayak gitu, validasi dia makin tinggi makin tinggi. Orangnya. Nah pas mau cabut, dia sampai pokoknya dia ngebayarin karena validasi dia tuh udah tinggi nih. Istilahnya value gua di antar lu pada nih udah tinggi banget nih. Berarti Sampai-sampai jatuhnya lu cuma memanfaatkan ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. sampai dia bilang kayak gini, udah pas mau udah semuanya bills on me aja lah kayak gitu. Sampai kayak gitu. Karena gue seneng kayak gue happy aja kayak wah gue taikin lo, gue taikin. Sampai akhirnya kayak udah gue bayarin aja semuanya gitu. Nah itu kayak gitu gimana tuh? Tetap aja nggak boleh. Nggak boleh ya? Tetap aja nggak boleh lah. Itu soalnya lu menutupi Itu pertanyaannya retorik banget, boleh atau enggak? Iya, gini, lu menutupi kesalahan dengan kemungkaran juga sebenarnya itu. Lu memanfaatkan orang lain. Oh gitu ya. Ya sebenarnya tapi ya dikit-dikit nggak apa kali ya. Nggak apa kali ya. Ya itu kan biar dianya ini aja ya, biar dianya seneng. Sodako. Iya betul. Oke, ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia mengingkari. Ya, Pernah nggak lo? pernah. Pernah. Udah jangan Iya, bilang enggak, lu nggak usah mikir, kayak nggak usah mikir, lu tuh pernah sesimpel itu. Adalah malah apapun dulu, apa dulu nih. Semua Ya, udah nggak usah, semuanya, nggak iya. ada akhir ngomong. Berjanji itu kan Iya. ya ini define generally lah. Karena gini, kalau misalkan lu mau nanya janjian jam berapa, gue datengnya jam berapa. Kalau itu gue jawab sering gitu. Iya. Dan gue kayaknya korban tetap deh. Enggak sih, enggak. Ada yang lebih. Enggak juga kok. Ya kalau misalnya tetap di define sebagai selalu ya iya. Ya enggak juga kok. Santai. Nggak. Oke. Baru tadi dibilang kan wa idza haddatsa kadzaba. Ya enggak juga, nggak balik pertama lagi. Kan ada alasannya. Semua fenomena itu pasti terjadi ada alasannya. Seperti itu. Gue pengen nyari ada nggak hadis sih orang yang Tukang alasan. Iya. Ada. Apa? Ngeping gitu. Ada. Enggak ya, itu mah beda. Oh, alasan. Ada nggak ya? Enggak ada kalau itu. Nggak ada, berarti nggak boleh. Loh, kok nggak boleh? Kalau nggak ada ya berarti boleh. Enggak sih sebenarnya. Ya kalau misalnya ya sekarang gini deh. Bikin dalil sendiri. Sekarang gini. Lu siapa? Agak sekarang gini. Alasan itu dibilang nggak boleh kalau apa? Kalau dia berbohong atas alasan tersebut. Kalau misalkan emang alasannya kayak gitu, let's say lu telat gara-garanya di jalan macet, terus lu juga tembus misalkan, ya. Nah, tapi lu bilang ke teman lu itu ban lu bocor gara-gara ada paku payung. Nah, itu kan bohong kan? Nah, itu baru nggak boleh. Kalau misalkan lu bilang lu alasan telat gara-garanya lu kasih tahu alasannya, ya itu kan menjelaskan tabayun. Nah, Jadi gue penasaran, boleh. ada nggak ya sahabat Nabi yang kayak tukang alasan gitu? Ada. Siapa? Nah, gue lupa tapi ada. Lu bohong lagi nggak nih? Enggak. Bener. Di zaman gue pernah dengar ceritanya. Bukan sahabat kali ya, bukan sahabat, tapi dulu ada manusia yang hidup di zaman Rasul dan ada di sekitar Makkah atau Madinah, gue lupa itu setelah hijrah atau sebelum hijrah. Kalau nggak salah setelah. Oke, lanjut. Gitu ya. Wa idza tumina khona. Itu apa ya? Oh, ini ya. Dikasih amanah, Malah. dia hina. Ya. Khona. Ya itu aja lah. Pernah dengar kata alamanatus al ya kan? Iya. Iya. Amanah itu akan dipertanyakan. Amanah itu akan dipertanyakan. Iya. Roau. Itu tuh pas zaman-zaman ini, pas zaman-zaman OPPM. Iya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Iya, 4 Iya sih, kelas empat, iya. dari PPAT itu. Iya, alamanatus al. Aduh, gila gue bosen banget tuh dengernya tuh. Nggak, kenapa sih pas di situ kenapa nggak dari kelas 2 gitu? Iya, biar Soalnya ditanam belum tuh dari dapet- bibit iya, kecil ya. Soalnya lu tuh belum dapat amanat di situ. Jadi Roy Sujur kayak amanah deh ya. Iya kan kayak apa gitu. Lam tus'al itu, lam yus'al. Lam yus'al.
Oke, hadis yang terakhir. Ini banyak orang yang menurut gua tidak terlalu mempertimbangkan secara serius hadis ini. La tasubul amwata fa innahum qad afdu ila ma taqaddamu. Ila ma qaddamu. Jangan kamu mengolok-olok orang mati. Karena sesungguhnya dia sudah balik ke ke melama qaddamu. Ke alamnya lah. Ke alam, bukan ke alamnya. Apa sih bahasanya tuh? Terdahulu atau gimana? Wait, setahu gue artinya itu apa sih? Kalau qad afdo itu lebih ke sudah balik ke fitrahnya lah gitu. Ya udah kita tuh udah beda alam, misalnya gitu. Nih, la tasabul amwata itu artinya itu janganlah kalian mencaci orang mati karena mereka telah sampai pada apa yang telah mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kalau ngecek orang yatim piatu. Ya, sama aja kayak ngejek orang mati aja. Nah, iya. Gue jujur, tipe orang yang kalau misal ada teman gue yang ngejokes masalah yatim-yatim gitu-gitu, gue ketawa. Tapi gue nggak pernah ngomong lafadz kayak yatim diem lu. Yeah. Karena apa ya? Gue nggak bisa membayangkan jika suatu hari nanti gue menjadi seperti mereka, apa yang gue rasakan. Sakit sih. Iya. Gue kalau misal ada temen gue yang ngejek nih, iya lu kan yatim, lu nggak ngerti kan rasanya punya bapak gimana. Gue kalau misalnya unsurnya jenaka, jujur gue mungkin ada sedikit perasaan untuk ya slightly laugh mungkin ada lah. Tapi untuk serius kayak benar-benar ngejek kepada orang itu bahwasanya gue tahu lu tuh yatim, lu diem aja, lu nggak punya bapak gini-gini, enggak sih. Itu aduh gimana ya kalau misalnya ngejek orang mati tuh. Sekarang gini, lu ngejek orang yang masih hidup aja itu dosanya besar, apalagi lu ngejek orang yang udah mati. Iya, yang udah nggak ada. Ya masa orang udah selesai masih aja lu ejek, lu omongin gitu. Dan tingkat toleransi orang beda-beda itu sih sebenarnya. Mencaci maki itu boleh kepada orang mati, hanya kepada satu tipe orang doang. Itu orang yang saat dia hidup terkenal dengan penyebaran kebatilan, penyebaran keburukan. Dan mencaci makinya itu bukan diejek-ejek, tapi sebagai peringatan. Lo tadi bilang kan, gue bukan gibah nih, tapi sebagai pelajaran aja, ya kan? Caci makinya itu sekedar pemberian pembelajaran, bahwasanya nanti ketika kamu mati, jangan sampai kamu dikenang sebagai orang yang menyebarkan kebatilan. Itu ada hadisnya kan? Ada mahfuzatnya. Ada. Lu ingat gak mahfuzatnya? Yang akhirnya ini loh, fahuwa batil itu bukan? Bukan. Apa? Ntar gue juga lupa awal-awal. Kelas berapa itu? Kelas 3 apa 4 gitu, lupa gue. Pokoknya akhir-akhirnya itu jangan sampai kamu mati dan kamu itu dikenal sebagai orang yang buruk. Kamu itu harus hidup penuh dengan omongan bahwasanya kamu itu orang baik. Nah, gue lupa lafaz Arabnya itu apa. Lupa ya. Pokoknya kelas 3 akhir-akhir. Kelas 3 akhir-akhir. Pokoknya itu yang padahal gue sering ngomong ya. Coba kita coba. Gue sering banget ngomong gitu, maksud kelas 3. Nah, Susah. jadi ada ininya lah, ada pendapat bahwasanya kalau misalnya lu caci maki orang mati pun ya ada caranya gitu loh. Tapi itu juga dan ada batasnya juga. Lu orang yang udah punya kebaikan yang banyak, punya satu keburukan dikit aja, lu caci maki keburukannya, nggak bisa gitu. Titik hitam satu kertas, itu nggak sepadan lah, gitu. Gue tuh ada satu hadis yang menurut gue
relevan banget di zaman yang sekarang. Apa tuh? Apalagi setelah tahun 2024 kemarin. Maksudnya kan kita Gen Z yang mayoritas di Indonesia itu lebih terbuka akan demokrasi, politik dan sebagainya kan. Ada satu hadis itu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Itu menurut gua jadi salah satu hadis yang bener-bener lu tuh bergerak, lu ingin lu melihat kebatilan itu gak apa-apa, lu tuh untuk bergerak buat mengganti menjadi kebaikan. Karena di hadisnya aja udah ada, kalau misalkan lu melihat sesuatu kebatilan, lu harus merubah pakai tangan. Kalau misalkan pakai tangan gak bisa, pakai lisan. Kalau misalkan pakai lisan gak bisa, pakai hati. Dan orang yang bisa pakai hati itu selemah-lemahnya iman tuh ya pakai hati. Itu menurut gue banyak banget. Karena kalau misalkan lu lihat ya, sekarang aktivis-aktivis ngelihat yang ada di atas gitu, para pemangku kebijakan, ya pasti inilah mereka sekarang lagi pakai tangan gitu. Terus influencer-influencer yang di konten kita kayak gini, kita bikin podcast, bikin ini ya untuk mengkritik juga gitu, pakai lisan. Kalau misalnya nggak bisa, ya baru pakai hati. Jadi ya pergerakan lu tuh itu ada dasarnya kok di hukum agama. Kalau misalnya Lu kita gimana? terapkan Kalau untuk gitu. temperatur manusia itu bukan dari 321, tapi dari 123. Hati, kalam, tangan. Ya kan? Contoh yang paling kecil, ngingetin orang sholat. Udah diajak, ya kan? Bukan diajak dulu. Enggak. Panggilan dulu. Iya, lu ajak gini nih, kayak contoh ya, kalau misalnya lu pernah dengar kata yang ini enggak sih, yang apa? Yang anak kecil yang kalau misalnya nggak mau sholat dipukul, halal gitu kan? Itu kan bukan hadis kan? Nah, Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu Ada tapi dalilnya. tafsir itu dari Al-Qur'an. setahu gue bukan Bukan. deh. Itu cuma budaya-budaya doang. Ada dalilnya, ada dalilnya. Emang iya? Ada dalilnya. Itu tuh diperbolehkan untuk memukul tapi dari pantat ke bawah. Mukul orang anak ya? Anak. Tapi bukan tafsir sih harusnya, pasti hadis. Karena nggak mungkin lah. Ya pokoknya ada dalilnya. Iya. Oh iya, dalil ada deh. Merintahkan mendidik dan memberi sanksi pukulan ringan yang mendidik saat anak usia 12 tahun. Setahu gue itu cuma budaya doang. Setahu gue ya, tapi ternyata ada hadisnya ya. Nah, orang ngajak sholat, itu kan dari panggilan dulu, bener kan? Terus lo ajak, ya kan? Itu kan dari hati. Ya. Berarti kan? Gak mau omongin, ya kan? Lu sholat gak bisa gini sana sini sana, temper naik, ya kan? Kalau misalnya balik ke yang sanksi pukulan, itu kan dipakai tangan, ya kan? Kalau misalnya tadi ad'aful iman, berarti turun 321. Sedangkan temperatur manusia yang sekarang udah terjadi 123. Gitu. Jadi banyak yang emang udah dilafatkan, banyak yang udah menjadi sumber dasar kehidupan kita, tapi kita tuh nggak sadar kalau misalnya ternyata Islam tuh ngajarin kita hal ini. Iya. Gitu. Makan nggak ada persiapan, seru kan? Iya. Iya, tapi balik ke yang kemarin, ingat kita itu ditanya itu cuma 2, kalau nggak fikih ya hadis. Jadi kalau misalnya kita nggak melek sama hadis aja, udah wassalam, gontor 2. Oke, mungkin episode yang selanjutnya kita balik-balik belajar-belajar kayak gini lagi, atau mau ngundang-ngundang orang lagi, ya? Iya, boleh. Terserah. Atau ngundang orang sambil ngebahas kayak gini bisa Bisa, juga. bisa. Mengundang siapa? Atau kita belajar Hayasi. atau kita belajar dari pengalaman kita di sana juga bisa Ya, juga. bisa. Ya.
Karena banyak menurut gue yang bisa dikaitkan dengan Apa? dengan Kegiatan sehari-hari. kegiatan sehari-hari kita Ya. yang dikaitkan sama kebiasaan baik lah. Betul. Gue tuh suka lucu kalau misalnya dia ngomong terus berhenti. Kirain udah selesai. Tiba-tiba enggak tiba, ya misalnya dia bingung nih mau ngomong apa nih. Dia berhentinya tuh bukan mencari kata, tapi benar-benar plong, benar-benar bingung. Mencari bantuan. Nah kalau gue tadi nggak bingung, jujur nggak bingung. Gue kayak emang pengen diem aja. Gue nggak bingung, pengen diem aja udah. Kayak oh udah pada paham kok gitu. Gue kalau misalkan udah paham, orang ngapain gue banyak ngomong lagi gitu. Tapi kalau misalkan nggak paham kayak lu pada, Baik. Tuh, berhenti kan, berhenti. ya lu kan tahu. Kayak lu pada. Kayak lu pada tuh coba. Lu kan nggak paham nih kayak lu pada nih. Nah, Kasih jeda dulu. Baru. Tahko jahiliyah jawab. Nah itu ya, itu akhir. Loh, makanya kita diem karena apa? Tahko jahiliyah jawab. Itu yang Udah, stop, stop. Itu yang tadi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. PKP masih akan berlanjut untuk beberapa hari ke depan. Insya Allah kita tetap hadir untuk menemani waktu-waktu kalian di bulan Ramadan ini. Thanks so much, and gue tadi nggak pakai salam ya. Enggak.